Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Baik, langsung saya mulai saja ya. Baik, sebelum mulai, untuk memperkenalkan diri, nama saya Amalia Anugrahati dari kelompok 7, non Chemsky. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Haruskah Perempuan Menempuh Pendidikan Tinggi? Baik, sebelum lanjut, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan berkatnya eh, kita dapat berkumpul dalam forum diskusi ini. Salawat beserta salam tetap terimpakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Baik, langsung saja kepada slide selanjutnya. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya, yaitu latar belakang mengapa saya mengambil judul tersebut. Yang pertama adalah faktor keluarga dari kaum perempuan. Kebanyakan dari orang tua yang punya perempuan itu, khususnya keluarga yang belum terlalu terbuka kepada pendidikan gitu. Jadi pola pikir tentang anak perempuan itu masih apa ya, kayak masih berasumsi bahwa anak perempuan itu nggak usah sekolah tinggi gitu, karena ujung-ujungnya juga nanti ke dapur ngurus anak. Jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau emang ujungnya ya emang ngurus rumah gitu. Nah, yang bisa mempengaruhi pola pikir anak perempuan itu salah satunya juga adalah ketika seorang ibu uh, apa ya, menyampaikan kepada anaknya kayak gini, kayak misal ibu juga dulu nggak sekolah tinggi tapi bisa ngurus keluarga dengan baik gitu, bisa ngegedein kamu sampai sekarang gitu, kayak itu bisa mempengaruhi pola pikir anak perempuan untuk memutuskan apa ya, menempuh pendidikan tinggi di masa depan. Kemudian asumsi masyarakat nggak beda-beda sih sama keluarga. Cuma di sini tuh apa ya, pernah ada pengalaman pribadi. Waktu itu kayak di suatu tempat, eh kayak ada ibu-ibu biasa lagi ngobrol gitu kan. Nah, ada salah satu dari ibu-ibu itu tuh kayak ngomong gini, eh zaman sekarang kuliah tuh nggak ini, katanya nggak menjamin dapat kerjaan bagus, terus nggak menjamin dapat gaji gede katanya. Jadi ngapain kuliah kalau nggak kuliah aja tuh dapat gaji gede. Ada situ tuh kayak itu tuh ternyata apa, opini masyarakat gitu mengenai pendidikan itu ya, ternyata pendidikan tinggi ya untuk dapat kerjaan bagus dan gaji gede. Padahal hakikat dari pendidikan itu bukan bukan selama itu gitu. Tidak hanya tentang kerjaan bagus dan gaji yang gede. Nah, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Di sini pada hakikatnya pendidikan itu adalah upaya memanusiakan manusia. Jadi dapat dilihat dari statement ini bahwa pendidikan itu yang pertamanya adalah memanusiakan manusia. Berarti itu tuh berkaitan dengan akal dan pikiran mengenai pola pikir. Jadi yang pertama dididik itu adalah pola pikirnya dari seorang manusia gitu. Jadi hakikatnya dari pendidikan itu adalah mendidik pola pikir kita gitu. Jadi pendidikan itu kan hanya tentang mendapatkan kerja dan gaji yang gede, tapi ada yang lebih penting dari itu. Nah, tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Jika dilihat dari tujuan ini, tujuan yang pertama adalah membentuk budi pekerti yang halus pada peserta didik. Dapat dilihat bahwa tujuan yang pertama adalah budi pekerti.
tidak meningkatkan kecerdasan otak, tidak mendapatkan kesehatan badan, tapi budi pekerti. Jadi bisa dilihat bahwa pendidikan itu sejatinya untuk pola pikir gitu, untuk budi pekerti, untuk lebih ke moral gitu. Jadi tidak selalu tentang material. Pendidikan ya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada pendidikan tinggi. Baik, di sini ada pengertian menurut beberapa sumber. Yang pertama, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kemudian, menurut Milton dan Coach Friedman, yaitu pendidikan tinggi adalah institusi yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas pengajaran dan penelitian dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang terakhir menurut R. Murray Thomas, pendidikan tinggi merupakan institusi yang menyediakan kesempatan belajar di luar sekolah menengah. Biasanya di universitas, akademi, institut, institut teknologi, dan perguruan tinggi lainnya. Oke, jadi apa yang terjadi jika perempuan menempuh pendidikan tinggi? Dapat dilihat dari kutipan ini, seorang perempuan akan menjadi role model bagi anak-anaknya kelak. Nah, dari role model itu tuh udah mencakup apa ya? Itu yang harus dimiliki seorang perempuan gitu. Ketika seorang perempuan berpendidikan tinggi, ketika ia menjadi seorang ibu kelak dan menjadi role model bagi anak-anaknya, itu tuh apa ya? Jadi seorang ibu yang berpendidikan tinggi itu akan mempunyai wawasan luas mengenai bagaimana cara mendidik anak yang benar supaya tidak meninggalkan trauma yang akan dibuat sampai anak itu dewasa. Kemudian ketika seorang ibu itu berpendidikan tinggi, ya, berwawasan luas, itu tentu saja akan menjadi model yang baik bagi anaknya. Nanti anaknya akan mencontoh ketika ibunya berwawasan luas, gitu. Pasti ada keingintahuan seorang ibu gitu. Terus keinginan mencontoh itu akan menjadi um, model yang baik bagi seorang anak. Nah, itulah kenapa perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Karena sejatinya perempuan berpendidikan tinggi itu bukan untuk mencari kerja, kemudian mendapatkan gaji yang besar, tapi tujuannya itu untuk sebenarnya termasuk ke mencerdaskan kehidupan bangsa itu tuh benar-benar apa ya, berperan gitu, perempuan. Karena perempuan itu menjadi sekolah pertama bagi anak. Jadi harus mempunyai wawasan yang luas untuk mendidik calon-calon penerus bangsa. Jadi, apakah perempuan harus berpendidikan tinggi? Tentu saja, ya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kemudian jika seorang perempuan berpendidikan tinggi,
eh apa ya kayak ya dia kan eh gimana ya, ya ketika sang perempuan berpendapat itu akan ketika dia menghadapi suatu masalah dia tidak akan mengandalkan emosinya tapi lebih ke apa ya kalau pikirnya ya berusaha mencari solusi yang tepat bukan memenuhi emosinya gitu. Oke, selanjutnya thank you. Apakah ada pertanyaan? Saya membuka sesi pertanyaan untuk tiga orang. Silakan. Saya mau bertanya. Boleh kan? Memperkenalkan, nama saya Rina Amela Febriani dari kelompok 3 Voltaire. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana cara merubah opini orang tua yang menghambat pola pikir anak perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab gitu ya. Untuk merubah pikiran orang tua apa ya sebelum kita gitu, itu pasti akan sulit ya karena itu juga faktor keluarga tadi itu ya, jadi sudah sangat melekat gitu di pikiran beliau-beliau. Tapi kita sebagai generasi muda, perempuan generasi muda, kita bisa menjadi cycle breaker gitu. Dengan kita berusaha untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya dari manapun itu, kita bisa menjadi cycle breaker dengan cara mengubah pola pikir kita untuk tidak mempunyai pola pikir yang sama dengan orang tua sebelum kita gitu yang berpendapat bahwa perempuan itu gak usah sekolah tinggi gitu. Kita bisa menjadi cycle breaker dengan memutus pikiran itu, menggantinya dengan opini baru bahwa perempuan itu harus berpendidikan tinggi demi uh, apa ya tercapainya menjelaskan kehidupan bangsa, tercapainya menjelaskan kehidupan bangsa. Baik, apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih. Baik, sama-sama. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada. Baik, saya akan tutup saja presentasi kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung ke dalam presentasi saya kali ini. Semoga segala urusannya selalu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bye bye.